Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam The Holy Spirit Series bersama saya, Pastor Yusa Kadisiswantoro. Dan sebelum kita memulai, kita akan ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih kami kembali akan fokus menyimak kebenaran firman yang disampaikan. Khususnya kami mau mendalami relationship dengan Roh Kudus sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan. Biarlah kami fokus dan kami mengikuti dari awal sampai akhir dalam tayangan ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik saudara, kemarin saya sudah menyampaikan kepada saudara tentang relationship dengan Roh Kudus, ada level-levelnya. Saya sudah menyampaikan tentang 4 level yang saudara dengar kemarin. Masih ada 3 level yang akan saya sampaikan hari ini. Supaya berkesinambungan, maka saya akan memutarkan review dari apa-apa yang disampaikan pada hari kemarin. Supaya saudara bisa mengikuti kelanjutan dan jelas. Ada 4 yang sudah disampaikan, dan 3 yang akan saudara dapatkan hari ini. Silakan saudara bisa mengikuti cuplikan yang sudah saya sampaikan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Di dalam relationship tentunya ada kedekatan, ada level tingkatan. Seperti kalau saudara punya relationship dengan seseorang, kedekatannya dalam level apa. Begitu juga secara roh. Ada beberapa level tingkatan dalam relationship dengan Roh Kudus. Yang pertama, satu kata kunci, come. Roh Kudus itu datang kepadamu. Level yang kedua, dalam kaitannya relationship dengan Roh Kudus bukan come. Tetapi yang kedua adalah dwell. Satu kata yang berikutnya adalah dwell. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Level yang ketiga, satu kata kunci adalah fill, being filled with the Holy Spirit, dipenuhi Roh Kudus. Level yang keempat, satu kata kuncinya adalah abide, abide in the Spirit, tinggal di dalam Roh, in the Spirit. Baik saudara, sekarang kita akan lanjutkan. 1, 2, 3, 4 sudah. Sekarang yang kelima. Kata kuncinya adalah walk, walking in the Spirit. Firman Tuhan menyebutkan ada banyak ayat yang menuliskan being led by the Holy Spirit. Dituntun oleh Roh Kudus, berjalan di dalam Roh. Beda antara the Spirit in you dengan you are following the Holy Spirit. Waktu saudara dipenuhi, pertanyaannya apakah kau mau berjalan dipimpin Roh Kudus? Does the Holy Spirit direct your steps? Ada orang yang berkata dipenuhi Roh Kudus, tetapi Roh Kudus di dalam dia didiamkan, diacuhkan, diabaikan, didukakan karena tidak pernah dianggap ada di dalam dirinya, tetapi tidak pernah dianggap, tidak pernah disapa, tidak pernah diajak berkomunikasi, seperti punya ruang di dalam dirimu, tetapi terabaikan di sana. Analoginya begini saudara, kalau saudara, misal, saya sebagai pastor, kemudian saudara welcome di rumah saudara, kemudian saudara beri saya satu ruang tempat saya beristirahat, ada kamar-kamar, salah satunya adalah kamar yang kau berikan kepada saya, lalu sepanjang pagi tidak disapa, siang tidak disapa, malam tidak disapa, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Padahal ada saya di dalam rumah itu. Begitu juga banyak orang Kristen. Begitu mendukakan Roh Kudus. Karena ada di dalam dirinya, tetapi diabaikan, tidak dihormati. Kadang Roh Kudus itu menunjukkan keinginannya, tetapi tidak pernah dituruti. Beda dengan orang yang level walk, yang kelima dari walk, being led
by the Holy Spirit. Jadi Roh Kudus itu menunjukkan keinginannya, lalu kita berjalan sesuai dengan keinginan Roh Kudus itu. Bible menyebutkan ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, Jesus was led by the Holy Spirit. Dia dipenuhi Roh Kudus, dia dituntun oleh Roh Kudus, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Itu tercatat di Bible. Perhatikan saudara, dalam hubungan dengan Tuhan. Yesus berkata begini, domba-dombaku mendengar suaraku. Yohanes pasal 10 ayat 27 berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tertulis juga di Yesaya pasal 30 ayat 21, Yesaya 30, 21. Telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu yang mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Ketika kamu ke kanan dan ketika kamu ke kiri. Itulah level walking in the Spirit. Gambarannya begini saudara, supaya apa yang saya sampaikan ini landing, dapat saudara tangkap. Saya memberi gambaran tentang GPS. Sekarang zaman teknologi yang lebih meningkat lagi dari zaman dulu kala. Dulu kalau kita mengendarai kendaraan, lalu kemudian kita tidak tahu alamat, kita terus bertanya, sehingga ada satu pepatah berkata malu bertanya, sesat di jalan. Sekarang sudah tidak ada itu. Karena ada GPS, Global Positioning System. Dan kita bisa menginstal aplikasi GPS di HP. Nah, setelah diinstal di HP, kemudian sudah ada GPS kita tinggal mau kemana, tempatmu di mana, diketik di situ, lalu kita mau kemana, ke Surabaya, alamat di mana, alamat di sini, saudara ketik alamat lengkap, kemudian start di gadget, kemudian kita drive dengan kendaraan, dia akan berbunyi, saudara, lalu kemudian kita diarahkan dan mengikuti sesuai petunjuk, dan kita believe the phone, kita follow the phone. You submit your life to a phone supaya mencapai alamat tadi. GPS berkata, mengeluarkan suara 300 meter belok kiri. Lalu kau belok kiri. Lurus. Exit pertama, belok kanan. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya setelah beberapa menit atau jam, sebelum engkau mengetahui tiba-tiba, engkau sudah sampai tujuan. Dan HP itu mengeluarkan suara, you have arrived to your destination. Tanpa saudara pahami. Karena engkau tidak tahu alamat yang dituju. Tapi GPS menuntun dan akhirnya nyampai. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dia punya plan, purpose, and dreams, and visions yang dia ingin supaya engkau bisa mencapainya dalam kehidupanmu. Dia ingin memberi janji yang digenapi dalam kehidupanmu. Dia ingin memberimu kemenangan dan pencapaian-pencapaian yang dahsyat. Sebab itu, bersandar pada kehendaknya. Ikuti pada tuntunannya. If you are willing to hear His voice, meskipun saudara tidak tahu, tetapi engkau taat, engkau akan sampai ke tujuan. Kalau kepada suara HP saja, engkau taat dengan GPS tadi, dan ketika engkau taat, belok kanan, belok kiri, exit pertama, dan seterusnya, sebelum engkau mengetahui, tiba-tiba sudah sampai tujuan. Wah, sudah sampai, ternyata alamat rumahnya di sini. Kepada HP. Apalagi kepada Roh Kudus. Follow the Holy Spirit. Tetapi saudara, yang sering kita alami juga ketika kita menggunakan GPS berkata belok kiri, kita nggak nurut. Kita sok pinter. Kita mau ambil shortcut. Maka kemudian kita tersesat. Lalu tanya lagi, setelah tersesat, loh ini mana ya? Kok jalan buntu dan lain sebagainya. Kemudian tanya lagi, kita ketik lagi. Dituntun lagi, tapi muter. Apalagi kalau tersesatnya di tol, muternya jauh. GPS tidak pernah gives up on you. Tidak pernah menyerah untuk menuntunmu.
diarahkan ke sasaran yang sama, yang ada. Begitu juga secara rohani. Semua purpose rencana Tuhan itu hanya akan sampai terjadi kalau saudara, kata kuncinya tadi, walk, to be led by Spirit. Kalau kepada HP saja percaya, jangan engkau tidak taat pada tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak pernah gives up on you. Engkau diarahkan ke sasaran yang sama, sampai purpose, vision itu tercapai. Perhatikan ketika manusia Yesus di bumi, jika Yesus saja trust pada Roh Kudus. Di Lukas pasal yang keempat disebutkan, Jesus was led by the Spirit. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dan taat. Maka kita seharusnya taat juga. Jika kau taat Roh Kudus, pernikahan diberkati, anak-anak rukun diberkati. Kau dipenuhi dengan kuasa. Kau hidup di dalam damai sejahtera. Dan seterusnya. Itu yang level 5 dalam relationship dengan Roh Kudus. Walk. Yang keenam sekarang. Kata kuncinya adalah upon. Roh Kudus comes upon you. Ada atasmu. Ini berbicara tentang power. Saat selamat, saat dipenuhi, saat dituntun, belum ada kuasa. Tetapi ketika upon you, Kisah pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atasmu. Holy Spirit comes upon you. Kapan? If you deny yourself. Ada penyangkalan diri. Kita lihat dalam kehidupan Paulus. Paulus berkata, aku hidup, bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini penyangkalan diri yang luar biasa. Bahkan dia membuat statement yang lebih radikal lagi. Aku telah mati, kata Paulus. Tetapi aku hidup, bukan aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Die for ourselves. Live for Christ. Beberapa orang cukup puas dengan dipenuhi roh. Karena sudah akan ke surga, sudah selamat. Banyak orang yang puas di sini. Tetapi melalui The Holy Spirit series ini, saya ingin mengajak saudara, mendorong saudara alami yang lebih. Dan kalau kau mau lebih lagi, you have to be led by the Holy Spirit. Kau harus dituntun Roh Kudus, you have to deny yourself. Holy Spirit comes upon you. Dan engkau memiliki power itu. Holy Spirit comes upon you through brokenness. Ini satu kata yang penting sekali, saudara. Ada banyak orang Kristen rindu punya relationship yang mendalam dengan Roh Kudus. Dan kita melihat ada orang-orang yang memiliki power di dalam kehidupannya. Kata kuncinya sebetulnya apa? Brokenness. Dia punya level tingkatan relationship dengan Roh Kudus. Yaitu power itu is released through brokenness. Ternyata orang yang hancur hatinya, Roh Kudus atasnya, merekalah yang dilengkapi dengan power. Ketika kejadian bom atom Hiroshima, itu bom kecil, tapi meluluh lantakkan seluruh kota. Karena power itu dirilis ketika bom itu dijatuhkan. Begitu juga dengan brokenness in your heart. Ada sebuah hati yang merasa hancur remuk melihat jiwa-jiwa, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk supaya orang-orang alami pertolongan Tuhan.
Kemudian dia dalam hati yang remuk, dia berdoa, Roh Kudus atasnya, dan dia dilengkapi kuasa melayani jiwa-jiwa itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Brokenness in your heart ini bukan punishment dari Tuhan, bukan hukuman, tetapi ini sebuah willingness, sebuah kerelaan untuk mati bagi diri sendiri, hidup bagi Tuhan. Kerelaan untuk berserah dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kerelaan untuk berkata, mold me and make me. Bentuklah aku Tuhan, jadikanlah aku Tuhan, ubahlah kehendakku Tuhan, ubahlah keinginanku Tuhan, ubahlah aku menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Holy Spirit comes upon you. Ada kuasa untuk memenuhi, mencapai target yang Tuhan tetapkan melalui dirimu. Nyata kuasanya. Dan Dia yang dipermuliakan melalui hidup kita. Ada satu hal penting yang ingin saya garis bawahi. There is no shortcut to serve God. Tidak ada jalan pintas untuk engkau melayani Tuhan. Dilengkapi dengan kuasa. Nggak ada jalan pintas. Tetapi ada sebuah proses. Deny yourself. Brokenness in your heart. Kadang melayani itu ada masa kering, seperti mau undur, kok nampak tidak ada hasil, ingin berhenti, atau bahkan ingin berbalik kepada perkara-perkara dunia lagi. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, there is no shortcut to serve God. Jadi, jalani saja. Roh Kudus atasmu. Dan kuasanya dinyatakan pada waktu dan saat yang Tuhan tetapkan. Ada satu peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang kenyang dan sisanya ada 12 keranjang. Waktu itu Yesus menerima roti dan ikan dari seorang anak. Dan ketika Yesus menerimanya, Yesus percaya kepada anak tersebut. Lalu roti itu diterima dan dipecah-pecahkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika saudara menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus, Dia percaya padamu. Diterima hidupmu. Lalu dimold, dibentuk, diubah sesuai dengan kehendaknya. Ada brokenness in your heart. Tetapi kemudian engkau jadi berkat bagi banyak orang. Sesuatu yang baik sedang terjadi oleh Roh Kudus dalam hidupmu untuk kemuliaan Yesus. Jadi pada level ini kata kuncinya adalah upon you. Holy Spirit comes upon you. Ada power bukan untuk mencapai mimpimu, tapi mimpinya melalui dirimu. Bring glory for His name, not to bring glory to you. Power of the Holy Spirit itu bukan untuk hal-hal yang lain. Bukan untuk sekedar sign and wonders. Tetapi yang terutama power dari Roh Kudus itu, the first and foremost is to preach the gospel. Yang paling utama adalah untuk kepentingan mengabarkan kabar baik. Ketika engkau menjangkau jiwa-jiwa, engkau punya hati untuk belas kasihan kepada menolong jiwa-jiwa. Roh Kudus, kuasa itu dinyatakan untuk
pemberitaan kabar baik menyertai saudara dengan kuasa. Bukan untuk bicara tentang Musa. Ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus atasmu, engkau dilengkapi dengan power, engkau bukan bicara tentang Musa, tentang Elia, tetapi tentang satu nama, yaitu Yesus Kristus saja. Karena Roh Kudus memberitakan kabar baik tentang Injil Yesus. Mati, dikubur, dan bangkit. Dengar ini saudara, siapapun saudara, para duta Kristus yang sedang berada di ladang Tuhan. Ketika engkau melayani dan engkau punya relationship yang baik dengan Roh Kudus, engkau tidak berbicara panjang lebar tentang yang lain. Engkau cuma mengekspos Yesus. Karena Roh Kudus di dalammu, dia bersaksi tentang Yesus. Dia memuliakan Yesus. Dia memberitakan apa-apa yang berbicara tentang Yesus. Power dari Roh Kudus untuk share bahwa siapa yang percaya Yesus menerima pengampunan dosa dan hidup kekal disertai dengan tanda-tanda. Power yang dari Holy Spirit itu untuk membebaskan yang terbelenggu. Firman Tuhan menyebutkan seseorang yang dilengkapi kuasa ketika memberitakan Injil kabar baik Yesus Kristus Tuhan. Power yang dari Roh Kudus ini untuk membebaskan yang terbelenggu, yang dokter dan obat tidak bisa menjawab, yang psikiater tidak bisa menyembuhkan. Karena ini adalah masalah spiritual, alami spiritual oppression, demonic oppression. Dan hanya oleh the anointing of the Holy Spirit dapat mematahkan kuk yang membelenggu orang-orang tersebut. Tidak ada cara lain dimerdekakan, tetapi orang tersebut bisa dimerdekakan hanya dalam nama Yesus, dalam kuasa Roh Kudus, belenggu dipatahkan. Karena Holy Spirit is upon them. Di Lukas pasal yang keempat ayat 18 dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku, karena dia telah mengurapi aku. Kalau dalam teks Inggris disebutkan, the Spirit of the Lord is upon me. Level yang ke-6, upon, di atasku. The Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan ada padaku. Why? Untuk apa? Karena dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Dan ayat 19. Dan untuk memberitakan tahun kemurahan Tuhan. Perhatikan saudara, hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menyembuhkan the broken hearted, yang remuk hati, untuk membebaskan para tawanan, captive free, untuk menyembuhkan yang sakit, heal the sick, bukan karena dirimu, tetapi karena Roh Kudus atasmu. Kau punya kuasa. Firman Tuhan juga mencatat tentang peristiwa bagaimana bayangan Petrus menyembuhkan orang-orang sakit yang ditaruh di pinggir jalan. Dengar saudara, bukan Petrus yang menyembuhkan, tapi Roh Kudus atas Petrus. Dan orang-orang sakit itu kena bayangan, akhirnya disembuhkan. Tuhan mau pakai dirimu dengan kuasa, tetapi kau mesti tahu, sampai level ke-6 ini, harus submit to the Holy Spirit. Engkau berkata, Roh Kudus, I am willing to die to myself, so that your will be done through my life. Aku bersedia Tuhan, untuk aku mati. Tetapi sekarang aku hidup, bukan melakukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Aku bersedia mendengar suara-Mu dan mengikuti tuntunan-Mu. Karena aku mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Aku ingin tinggal di dalam Engkau.
Aku tidak mau hanya sekedar dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi aku mau abide in your presence, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Saudara-saudara, doa kerinduan semacam itu memang jarang sekali dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Bahkan oleh para pelayan Tuhan di ladang Tuhan sekalipun. Tetapi setelah pemberitaan ini, ternyata saudara, masih ada babaan kekristenan yang belum kita sentuh, belum kita capai, belum kita alami dalam relationship dengan Roh Kudus. Ayo kita mau meningkat dalam level relationship-mu dengan Roh Kudus. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau hanya selamat seperti kebanyakan orang percaya pada umumnya. Itu luar biasa. Lalu engkau berkata juga, aku tidak mau hanya seperti orang Pentakosta yang dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Lalu kemudian cukup. Itu luar biasa. Lalu engkau berkata, aku ingin Tuhan naik ke gunung-Mu yang kudus, membangun keintiman, masuk di dalam hadirat-Mu, hanya aku dan Engkau, mendengar suara-Mu. I want to be led by your spirit. Aku ingin dipenuhi dengan hati-Mu, keinginan-Mu, supaya orang-orang dilepaskan, disembuhkan, dimerdekakan. Engkau dilengkapi kuasa. Orang-orang yang demikian ini, yang dilengkapi dengan power. Power bukan untuk demonstrasi, untuk gagah-gagahan. Tetapi power supaya pemberitaan Injil dilengkapi dengan kuasa. Menyembuhkan yang remuk hatinya, yang terikat dimerdekakan, yang terbelenggu dilepaskan, sakit disembuhkan. Itu level yang ke-6. Sekarang yang ke-7, level yang terakhir. Ini sangat berharga, sangat kudus, sangat mulia. Apa yang ke-7 dalam relationship-mu dengan Roh Kudus? Apa saya akan berkata sampai episode yang akan datang? Tentu saudara tidak mau. Baik, saya akan selesaikan sekarang. Yang ke-7 adalah satu kata kunci, yaitu oneness. Oneness with the Spirit. Menyatu dengan Roh Kudus. Jadi, satu kesatuan. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 17, ini ayat yang sangat mendasar sekali. Tetapi orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Perhatikan saudara, firman Tuhan juga menyebutkan penjelasan tentang sebuah pernikahan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua, tapi satu daging. Ini berbicara tentang oneness. Lalu Tuhan berfirman, apa yang sudah disatukan Elohim tidak boleh dipisahkan manusia. Kadang di dalam sebuah pernikahan, di gereja ada mempelai laki, mempelai wanita, membawa lilin, dan kemudian menuju ke altar, ada satu lilin di altar yang belum menyala. Kemudian kedua mempelai ini mendekati dan lilin mempelai pria menyalakan lilin yang besar itu bersama-sama dengan mempelai wanita. Menjadi satu, kemudian lilin masing-masing padam. Dan lilin besar ini satu, apinya dari mempelai pria dan mempelai wanita. Dan dua-duanya dipadamkan menjadi satu. Become one flame. Begitu juga dengan
kita dalam hubungannya dengan Roh Kudus. Become one flame with the Holy Spirit. You die to yourself. You turn off your flame to be joined to the Lord. Biarlah dengan pemberitaan ini saya berdoa supaya engkau tidak tinggal di level pertama atau kedua. Bersama dengan gereja YHS, saya rindu untuk menuntun semua orang-orang percaya yang beribadah dibawa kepada meningkat ke level berikutnya, ke level yang berikutnya. Saya percaya bahwa pemberitaan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sampai digenapi seperti yang Tuhan firmankan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Semua jemaat, semua anak-anak Tuhan yang ikut dalam The Holy Spirit Series ini, Engkau sungguh-sungguh punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Setelah kami dibukakan kebenaran ini, terbentang di hadapan kami, ternyata masih banyak pengalaman-pengalaman di dalam kekristenan, dalam relationship dengan Roh Kudus yang belum pernah kami pikirkan sekalipun belum pernah. Apalagi kami alami. Tolonglah Tuhan, setelah ini biarlah kami mau masuk kepada level-level yang lebih meningkat lagi. Karena Engkau sendiri berfirman, karena Engkau punya tujuan. Kami dipakai Tuhan, kami alami perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah akan pekerjaan, keuangan masa depan mereka. Berkatilah Tuhan, kami sangat percaya, kami aman dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, dan doa ini dijawab. Katakan, amin. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Pastikan saudara, jika saudara diberkati, broadcast, beritahu, ajak untuk besok pagi juga mereka mengikuti kelanjutan daripada The Holy Spirit Series ini. Yesus Hamasiah, bless you. Turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan.
lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang. Ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna buat setiap kami. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya dilindungi, kami percaya diberkati, dicukupi, dan diberikan kesehatan. Berdoa buat setiap keluarga dibuat Tuhan bahagia, dibuat Tuhan makmur dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang kekurangan Engkau sudah mencukupi. Apapun kebutuhan kami dicukupi di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu sampai hari ini berlangsung. Engkau Bapa yang tidak berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Akan setiap pencobaan tidak melebihi kekuatan kami. Ada jalan keluar, ada kemenangan. Dan kami percaya Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan, Kau pasti lanjutkan sampai Kau datang kedua kali. Kami percaya, kami biji mata Tuhan Yesus tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Immanuel, Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.